Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan ini, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, di mana sepanjang malam Engkau sudah jaga kami bagaikan menjaga biji matamu. Engkau sudah memberikan kami petiduran yang nyenyak. Terlebih Tuhan, Engkau boleh bangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, mari Roh Kudus tolong kami, memimpin kami, biar kami mampu menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang indah di pagi ini. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan kembali renungan kita dengan judul Utusan Tuhan. Nah, kita sudah hari ini kita akan meneruskan, kita masuk pada ayat yang ketiga dari Injil Matius pasal yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah saudara yang kekasih, Matius pasal 3 ayat yang ketiga ini merupakan kutipan, kutipan dari Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Nah, Yesaya 40 ayat yang ketiga ini merupakan nubuatan dari Nabi Yesaya tentang seorang utusan Tuhan yang akan mendahului jalan Tuhan, yang akan merintis jalan Tuhan, mempersiapkan jalan Tuhan bagi umat yang akan dipanggil dan dipilih Tuhan. Nah, saudaraku, Yesaya 40 ayat yang ketiga sama bunyinya dengan Matius pasal 3 ayat 3. Sebab Matius 3 ayat 3 tadi merupakan kutipan dari Yesaya 40 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, kita lihat di sini, si utusan Tuhan ini sebelum dia lahir, ternyata Nabi Yesaya 700 tahun di muka Kristus atau tahun 700 before Christ sudah dinubuatkan kelahirannya, sudah dinubuatkan. Begitu juga dengan kita sebagai orang-orang percaya yang ada di zaman ini. Sebelum kita dipanggil, dipilih Tuhan untuk menjadi seorang utusan, kita sama dengan Nabi, sama dengan Yohanes Pembaptis. Sebelum kita lahir sudah ditentukan oleh Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Nanti saudara baca sendiri di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, kita lihat siapa kita sebelum menjadi utusan Tuhan. Nah, Efesus 1 ayat yang keempat, mari kita akan lihat. Nah, Efesus 1 ayat 4, kita dengar bunyi firman Tuhan ini. Efesus 1 ayat 4, Rasul Paulus, Tuhan melalui Rasul Paulus memberitahukan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Efesus. Efesus 1 ayat 4 berbunyi sebagai berikut. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Kita ini adalah merujuk kepada orang-orang percaya yang adalah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi utusannya. Kita ternyata sebelum dunia dijadikan, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dipakai Tuhan, semua itu telah ditetapkan oleh Tuhan.
Dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kita dengan Yohanes Pembaptis itu sama, ya. Yeremia masih dalam kandungan ibu, dia katakan, ya. Dia katakan dia dipanggil oleh Tuhan. Rasul Paulus pun sama. Dari dalam rahim ibu, kandungan ibu, dia sudah dipanggil Tuhan, ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan, ya. Kemudian dalam Maleakhi 3 ayat yang pertama, mari kita lihat Maleakhi 3 ayat yang pertama, kita lihat, ya, tentang si utusan ini, ya. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-1, ya. Ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia akan datang. Sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, menjelang kedatangan Yesus, Nabi Maleakhi Tuhan memberitahukan bahwa malaikat perjanjian atau Mesias yang dijanjikan Allah bagi bangsa Israel, ya, sebagai pemimpin yang akan nanti membangkitkan bangsa Israel, ya, dari keterpurukan rohaninya, akan datang, ya. Jadi di sini Maleakhi menyatakan malaikat perjanjian yang dijanjikan Allah dan nenek moyang bangsa Israel itu akan datang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita, ya. Kita dipersiapkan Allah bukan mempersiapkan jalan, tetapi meneruskan jalan Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Sebab Yohanes Pembaptis adalah perintis, pembuka jalan. Nah, kita gereja Tuhan adalah penerus dari Yohanes Pembaptis, ya. Kemudian kita akan lihat, ya, itulah, ya, Matius 7. Sekarang kita akan lihat Matius 17, ya. Matius 17, saudara akan lihat dari ayat 9, ya, kita akan lihat dari ayat 9 sampai ayat 12a, ya. Matius pasal 17 ayat 9 sampai 12a, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Ayat 11, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Ayat 12 bagian A, ya. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Saudaraku, bahkan Yesus sendiri mengatakan kepada para murid, ya, para murid, dia katakan apa? Bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang datang, ya. Dia datang dengan kuasa dan roh Elia. Nah, saudaraku yang kekasih, kita lihat, ya. Orang percaya sama seperti Yohanes Pembaptis, ya. Kenapa dikatakan dia adalah Elia? Sebelum, ya, di dalam kitab Raja-Raja, ya, 2 Raja-Raja di sana diceritakan tentang apa? Tentang bagaimana ketika Elia akan dipanggil oleh Bapa di sorga untuk ke sorga. Dia telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dan ada pembantunya, pendeta muda, kalau kita sesuaikan dengan era sekarang, yang bernama Elisa. Ya, ketika Elia dekat, Elia akan diangkat ke sorga, dia berkata kepada Elisa, aku tidak lama lagi akan diangkat ke sorga. Apa yang akan kau minta? Ya, mereka dari berjalan begitu lama, setelah sampai di seberang, sampai di tepi sungai Yordan, Elisa berkata, berikanlah kepadaku 2 bahagian rohmu. Elia berkata, hal itu sulit, sukar, tetapi jika engkau, ya, tapi jika memang diizinkan oleh Tuhan, engkau akan menerimanya. Dan betul, ketika mereka sedang berjalan, apa yang terjadi? Kereta berapi dari sorga datang menjemput Elia, mengangkat Elia. Apa yang terjadi? Jubahnya jatuh. Setelah jubahnya jatuh, apa yang terjadi? Diambil oleh Elisa. Dan Elisa mulai menggunakan jubah Elia itu. Dia pukulkan jubah Elia itu ke
air sungai Yordan itu terbelah, saudaraku. Apa yang terjadi? Penerus dari Elia telah lahir, yaitu Elisa. Nah, saudaraku, kita sebagai utusan Tuhan merupakan generasi penerus dari Yohanes Pembaptis dengan kuasa dan roh Elia. Itu melambangkan tentang kuasa Roh Kudus yang akan bekerja 2 kali ganda di akhir zaman ini. Mari jangan lalai kita, jangan bermalas-malasan. Kita semakin giat dalam pelayanan, sebab kedatangan Tuhan semakin dekat. Pengangkatan gereja semakin dekat. Elia sudah diangkat. Saudaraku, sekarang generasi Elisa, ya, dari generasi Elisa, apa yang terjadi? Gereja Tuhan tidak boleh berdiam diri. Semakin bersemangat kita menjalani pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, sebab kedatangan Tuhan semakin dekat. Saudaraku yang kekasih, sebagai ayat penutup kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat ke-10. Di situ dikatakan apa? Ya, Efesus 6 ayat yang ke-10. Ya, kita akan lihat sebagai ayat penutup dari renungan kita pagi yang indah ini. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa Allah itu dahsyat, kuat. Dia salah satu sebutannya Tuhan kita ada, salah satu titel yang di sana adalah Yahweh Gibor atau El Gibor. Dia Allah yang perkasa. Orang percaya gereja Tuhan harus perkasa karena dia memiliki roh Tuhan yang mampu menghancurkan setiap lawan kita. Puji nama Tuhan. Kiranya kita pagi yang indah ini menyadari bahwa kita adalah gereja Tuhan yang penuh dengan kuasa, harus bekerja semakin giat menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Puji Tuhan. Mengakhiri renungan ini, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku, Yohanes Pembaptis sebelum kelahirannya sudah dinubuatkan. Dia akan berjalan menjadi perintis, menjadi pembuka jalan bagi Tuhan untuk mempersiapkan satu umat yang berkenan kepada Allah. Kita adalah generasi akhir zaman yang memiliki kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, dipersiapkan bukan untuk merintis, bukan untuk membuka jalan, meneruskan jalan bagi Tuhan. Haleluya. Siapkan diri kita, saudara. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah
anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan layak kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi yang indah ini kami sudah disegarkan, sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Allah. Supaya Tuhan di dalam perjalanan kami, dengan profesi kami yang berbeda-beda, di sepanjang hari ini, kami percaya ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi oleh kuasa Elia, kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dalam hidup kami percaya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mohon Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikannya di sepanjang hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu kembali besok pagi. Shalom.